Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Cimahi, dan yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum, dan yang saya hormati Ketua Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pertama-tama dan yang paling utama, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, doa, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, keempat sambutan kurikulum, kelima sosialisasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir yaitu penutup. Waktu dan tempat masih menggunakan kurikulum 2013 dengan rasa kurikulum merdeka seperti kata Pak Kadis. Tapi mudah-mudahan dengan langkah yang kita laksanakan pada hari ini itu menjadi rintisan awal, karena insya Allah tahun depan kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang sebenarnya, karena sudah ditetapkan bahwa ada 11 sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka untuk tingkat SMP itu dengan swasta, negerinya hanya 7,3. Oleh karena itu saya sangat terima kasih Bapak Ibu dengan penuh semangat, kerja luar biasa. Kita hari ini mencoba untuk mensosialisasikan proyek kita yang pertama. Mungkin saya terima kasih modulnya sudah ada, bagaimana cara kita melaksanakan proyek, bagaimana langkah-langkah yang dilaksanakan sehingga bisa terarah. Apalagi nanti dengan adanya kebiar di hari ulang tahun seperti itu momen yang sangat tepat ketika kita akan menampilkan karya-karya putra-putri kita. Mudah-mudahan bisa lancar kegiatannya, senantiasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pasti Bapak Ibu, saya sangat berterima kasih, tetap semangat, dan apa yang kita programkan kita laksanakan. Terima kasih kepada Pak Anjang sebagai Wakasek Kurikulum telah menjadi komandan untuk kurikulum merdeka, karena memang untuk kurikulum merdeka ini peran kurikulum sangat vital. Ya, kalau kepala sekolah tinggal tidur sebetulnya. Kurikulum yang harus banyak berpikir dan sebagainya itu kurikulum. Jadi mesinnya itu kurikulum. Jadi kepala sekolah mungkin bensinnya saja. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan dengan staf kurikulum dan juga dengan tenaga-tenaga yang muda semua di sini bisa menjalankan kurikulum merdeka ini. Insya Allah mudah-mudahan seperti pelajaran. Karena hari Jumat mudah-mudahan tidak begitu lama rapat kita. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Guru kelas 7. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara koordinasi pelaksanaan proyek peningkatan profil pelajar Pancasila, yang mana ini merupakan pertemuan kedua setelah 2 minggu yang lalu dilaksanakan di Batu. Bapak dan Ibu telah menerima modul. Mudah-mudahan ini dijadikan bahan untuk pelaksanaan pembelajaran proyek pelajar Pancasila, yang mana pelaksananya merupakan kolaboratif antar mata pelajaran, sehingga pada akhirnya nanti P5 ini bisa dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, saya berharap harapan kami di sekolah P5 ini tidak diibaratkan bayi yang baru lahir langsung berlari, tapi mari kita sama-sama berjalan walaupun secara tertatih-tatih. Harapannya itu, sehingga nanti
kita bisa berjalan dan berlari dengan baik. Segala aktivitas dalam kegiatan P5 ini kami berharap tidak tertumpu, tidak melulu mengharapkan dari panitia. Mari kita sama-sama belajar dari sumber yang begitu banyak tentang P5. Bisa dengan ngobrol dengan teman, bisa menanyakan ke yang lain, bisa membuka di Google dan lain-lain. Karena mengapa? Karena P5 ini banyak macamnya, banyak ragamnya, banyak temanya. Baik di tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kemarin saya ngobrol dengan panitia mengenai penilaiannya dan rapor. Penilaiannya bisa berbentuk kuantitatif yang nanti bisa dikonversi ke kualitatif. Kalau di P5 raportnya itu bisa, dan deskripsinya tidak baik, sedang baik, sangat baik ya seperti di raport. Tapi di profil Pancasila itu deskripsinya ada BB ya, berkembang, belum berkembang, kemudian PM-nya MB mulai berkembang, kemudian BS berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, dan SB sangat berkembang. Jadi ada 4 deskriptif yang ada di dalam raport P5. Jadi penilaiannya ini terpisah nanti Bu, tidak dimasukkan ke dalam raport yang biasa siswa terima di setiap semester. Mengapa demikian? Karena P5 ini di dalam kurikulum Merdeka merupakan kegiatan kokurikuler, di mana kegiatan kokurikuler ini merupakan penguatan dari kegiatan intrakurikuler. Namun semua siswa wajib mengikuti. Nah, di SMP Negeri 6 karena kurikulum yang digunakan untuk kurikulum Merdeka ini baru belajar, ya, tidaklah salah apabila dalam pelaksanaan P5 ini kita belajar juga. Namun demikian, ketika nanti SK sekolah penggerak sudah diterima, kurikulum Merdeka ini bagi SMP Negeri 6 harus sudah menjadi bagian kebutuhan, bagian tuntutan, dan bagian kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, kaitannya dengan tersebut, perhatian Dinas Pendidikan melalui pengawas kemarin men-share nanti akan ada supervisi yang akan dilaksanakan oleh beliau. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar gitu. Ini pun modul ini pun alhamdulillah gitu, setelah membaca dan lihat-lihat seperti di berbagai di internet gitu, modul ini alhamdulillah belum selesai, barangkali masih banyak yang harus ada masukan. Ini masih tahap pengembangan. Jadi semoga nanti pada rapat kali ini, pada sosialisasi modul ini mungkin ditunggu masukan, gagasan, idenya agar modul ini menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih memudahkan kita untuk mengerjakan proyek P5 ini. Untuk modul kita mengambil temanya kewirausahaan, dan topiknya adalah kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif. Sebetulnya sudah di-share ya Bapak Ibu di di grup kedinasan modulnya, maka sebetulnya ada di sana gitu. Bisa dibaca juga, bisa dilihat juga gitu. Mungkin saya hanya menjabarkan sedikit saja gitu tentang modul ini.
Jadi kita lanjut saja ya Pak. Ke ini sedikit penjelasannya. Nah ini temanya yang tadi disebutkan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif. Nah untuk pelaksanaannya adalah untuk pelaksanaan presentasi semua kelompoknya nanti tanggal 3 sampai 4 Oktober gitu. Tapi untuk pelaksanaan kegiatannya silakan untuk seluruh siswa yang putra segera menguji supaya tidak mengganggu pelaksanaan rapat di ruang lab IPA. untuk pelaksanaan Lagi supaya tidak harus tunggu dengan keras kesadarannya supaya langsung ke masjid. Terima kasih. untuk pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan selama bulan September minggu 1 sampai minggu keempat gitu. Nah untuk untuk presentasi kelompoknya dijadwalkan semoga tidak ada proyek ini berjalan lancar. Nanti tanggal 3 sampai 4 Oktober itu mulai presentasi semua kelompok. Dan Rabu gitu, bertepatan dengan ulang tahun juga di SMP 6 gitu. Jadi ada perwakilan dari setiap kelas yang tadi sudah melaksanakan presentasi. Jadi nanti mungkin ada sekitar 10 kelompok yang akan menjadi perwakilan pada saat ulang tahun SMP Negeri 6. Nah untuk dimensinya yang akan dicapai ini adalah gotong royong dan kreatif. Sementara kolaborasinya yaitu prakarya, bahasa Indonesia, IPS, PKN, matematika, dan BK. Nah, untuk kelompoknya, nah ini saya mungkin akan meminta seperti tadi Panjang bilang, jadi saya akan meminta wali kelas yang akan menjadi pembimbing proyeknya untuk menentukan kelompoknya. Jadi di jumlah siswa kelas 7 384, sementara rombelnya itu ada 10, nanti dibagi menjadi 4 kelompok setiap kelas. Jadi setiap kelas itu ada 4 kelompok, kurang lebih 8 sampai 10 peserta didik gitu. Ya totalnya ada 40 kelompok. Nah untuk jumlah, nah ini adalah berikut wali kelasnya. Nah di sini saya dan Pak Jeban mungkin di kepanitiaannya mungkin nanti meminta bantuan dari Bapak Ibu guru mapel yang ada di kelas 7 gitu. Jadi mohon bantuannya juga gitu. Nah ini jumlah guru yang mengajar di kelas 7 ada 20 orang. Nah ini rencana kegiatannya. Ini yang tadi ya Bapak Ibu. Rencana kegiatan proyeknya. Nah ini berikut ini langkah-langkahnya gitu. Maka silakan dibaca juga gitu. Nanti kalau misalnya kami ada kekurangan gitu, mohon masukannya gitu. Kita lanjutkan. Nah ini implementasinya. Jadi kita masih tetap kurikulum merdeka, tapi seperti yang Bapak bilang tadi masih rasa kurtilas gitu. Jadi proyek ini waktunya mungkin tidak ada waktu khusus ya Bapak Ibu gitu. Misalnya ini gitu, tapi diisi pada saat mungkin Bapak Ibu berada di kelas gitu. Jadi tidak ada waktu khusus yang yang untuk membahas proyeknya gitu. Nah ini ada beberapa KD yang sudah ditentukan. Ini ada prakarya, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, matematika, ada IPS, PKN, dan ada BK juga. Gitu. Nah ini kewirausahaan berbasis kreatif. Di sini ada penjelasannya. Ekonomi kreatif, konsep di bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi. Nah di sini sehingga peserta didik SMP Negeri 6 diharapkan memiliki jiwa kewirausahaan dan dapat memanfaatkan peluang industri di Kota Cimahi. Nah ini salah satu konsepnya. Yang hadir pada waktu itu siapa Pak? Yang tadi bagaimana cara pemasaran dari proyek ini kan tadi disebutkan bahwa pemasarannya bebas ya Bu ya,
bebas mau di kelas, mau online, secara kreatif peserta didik. Tapi bagaimana kalau misalkan kita atur Bu pemasarannya? Kan ini kelas 7 pukul 13. Nah, misalkan diatur untuk paginya, bagaimana kalau membuka stand di depan, di dekat kantin, misalkan hari Senin kelas 7A, 7B, 7C, misalkan hanya 3 kelas yang membuka stand atau 1 kelas dulu. Nah, bagaimana di sana mereka secara kreatif untuk memasarkan produk-produknya kepada kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya misalkan di hari kedua kelas 7 F, G, H misalkan seperti itu diatur jadwalnya. Karena kalau melihat pemasaran di kelas Bu, sepertinya ada yang jualan baju misalkan, jadi tidak efektif Bu kalau menurut saya ya, bawa baju di kelas itu lagi pembelajaran terus bawa makanan. Bagaimana kalau diatur seperti itu? Jadi misalkan setiap paginya anak-anak yang kebagian untuk membuka stand itu datang pagi dan memasarkan kelas 8 dan kelas 9 supaya mereka juga punya pendapatan gitu, dimaksimalkan, karena sayang kalau misalkan sampai tidak terjual gitu Bu ya kalau sudah ini. Bagaimana kalau seperti itu? Kan kalau seperti itu biar bisa berkembang gitu anak-anaknya prosesnya gitu Bu. Kalau misalkan dibiarkan seperti itu kita tidak tahu apakah bisa berjalan atau tidak, tergantung ini. Nah, kalau untuk secara online mungkin bisa diserahkan kepada anak-anaknya apakah bisa mereka secara kreatif atau tidak. Tapi untuk secara offline saya memberi saran seperti itu Bu.